amalan sunnah ketika kita melakukannya di bulan Ramadan itu memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya adalah, mengapa amalan sunnah begitu sangat tinggi kedudukannya di hadapan Allah? Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan satu amalan sunnah pada bulan Ramadan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat dipertemukannya dengan bulan suci ini, yaitu bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan, dan bulan penuh melipat gandakan pahala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga diakui oleh beliau dan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin. Ramadan itu bukan hanya tentang menahan lapar dan menahan dahaga, tetapi Ramadan adalah tentang mendidik jiwa, memperbaiki ibadah, dan membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tapi di antara kita mungkin sering luput, yaitu amalan-amalan sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan. Padahal amalan sunnah ketika kita melakukannya di bulan Ramadan itu memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya adalah, mengapa amalan sunnah begitu sangat tinggi kedudukannya di hadapan Allah? Karena pemirsa semuanya, amalan sunnah adalah amalan yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada manusia untuk melakukan amal sunnah tersebut atau tidak. Dan jika kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan reward, yaitu berupa pahala. Tapi jika kita tidak melakukannya, kita tidak akan dosa. Dan jika kita melakukannya di bulan Ramadan, ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan satu amalan sunnah pada bulan Ramadan, maka pahalanya adalah setingkat dengan amalan wajib yang dikerjakan di selain bulan Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Para pemirsa semuanya, hadis ini menegaskan kepada kita bahwa Ramadan adalah momentum yang sangat penting, momentum emas dan kesempatan yang langka, di mana ketika kita melakukan amal soleh, ketika kita melakukan amalan-amalan sunnah, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Di bulan lain seperti bulan Muharram ataupun bulan lainnya, kita terkadang berusaha sangat keras untuk mendapatkan pahala yang banyak. Tetapi di bulan Ramadan, Allah sendiri yang ngasih kepada kita kebaikan yang berupa pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita melakukan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, maka hati kita akan lebih tenang. Kemudian akhlak kita akan menjadi lebih lembut dibandingkan sebelumnya, dan hubungan kita dengan Allah akan semakin dekat. Dan jika hubungan kita dengan Allah semakin dekat, maka apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta kepada Allah, itu pasti Allah kabulkan kepada kita. Tinggal menunggu waktunya. Namun pertanyaannya adalah, apa saja amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan? Nah, yang pertama ada sholat sunnah. Sholat sunnah yang seperti kita ketahui biasanya seperti sholat rawatib, ataupun sholat duha, sholat tarawih, dan sholat sunnah lainnya. Dan ternyata sholat sunnah adalah sarana untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, untuk kita agar terjalin dengan Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan
keimanan dan harapan mendapatkan pahala, maka dosa-dosanya yang di masa lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu adalah tilawah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu pada bulan Ramadan, pada bulan suci ini. Dan di malam Lailatul Qadar, di mana malam ini lebih baik daripada 1000 malam. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Dan ternyata para ulama mereka pun melakukan hal yang sama, tilawah Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Mereka lebih sering menghabiskan waktunya untuk berkholwat dengan Al-Qur'an, untuk mentadaburinya, untuk bertilawah dengannya, ataupun dengan menambah hafalan dan memurojaahnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada sodakoh. Beliau SAW dikenal sebagai seseorang yang sangat dermawan. Karena apa? Karena beliau rajin sedekah kepada orang fakir, miskin, ataupun duafa, dan yang lainnya. Dan kedermawanan beliau itu semakin terlihat ketika di bulan Ramadan. Dan mungkin kita sebagai umatnya, kita pun harus menirukan Nabi SAW. Mungkin ketika bulan Ramadan kita bisa sedekah dengan membagi-bagikan takjil ataupun yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu ada doa, istighfar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini, zikir ini dilakukan sebaiknya di waktu-waktu mustajab. Apa itu waktu mustajab? Waktu mustajab adalah waktu yang insya Allah Allah kabulkan doanya saat itu. Semisalnya waktu mustajab adalah ketika kita menunggu buka puasa, kemudian ketika kita menunggu iqomah, ataupun ketika kita setelah selesai melaksanakan sholat. Dan jika kita melakukan amalan-amalan sunnah ini dengan rasa ikhlas, dengan niat yang ikhlas, maka kita akan mempunyai keimanan yang kuat, yang insya Allah tidak akan goyah dengan maksiat yang ada di hadapan kita. Kemudian bagaimana caranya menghidupkan sunnah-sunnah di bulan Ramadan, dan bagaimana agar kita konsisten dalam menjalankan sunnah-sunnah tersebut. Nah, indahnya Islam, itu Islam tidak mengajarkan kepada kita kelelahan ataupun keterpaksaan. Tetapi Islam itu mengajarkan kepada kita keberlanjutan. Maksudnya bagaimana? Semisalnya ketika kita membaca Al-Quran hari ini 1 juz, kemudian kita terpaksa dan kita kelelahan, dan itu membuat kita tidak membaca Al-Quran di hari kemudian. Sedangkan ketika kita membaca Al-Quran hari ini 1 halaman, kemudian besok lagi 1 halaman, dan sampai seterusnya 1 halaman secara konsisten, itu lebih Islam hargai. Karena ibadah yang kecil tapi konsisten itu lebih dihargai oleh Islam. Dan mulai hari ini marilah kita manfaatkan sisa-sisa Ramadan kita pada bulan ini. Dan mulai hari ini kita pilih amalan sunnah yang ingin kita lakukan setiap harinya. Misalnya yang paling mudah dulu seperti membaca Al-Quran 1 halaman, ataupun sholat tahajud 2 rakaat, ataupun sholat duha hanya 2 rakaat, dan yang lain sebagainya. Dan semoga amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan semoga amalan kita pada bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.